metodologi pengembangan efektif PAUD, dosen pengampu Ibu Sri Rawanti MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengembangan efektif PAUD. Pengertian efektif PAUD adalah ilmu yang berkenan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan diri seseorang, baik atau konsep dari kesehatan mental, dinamika kelompok, pengembangan ego, perasaan, dan juga motivasi. Selanjutnya, ranah aktif PAUD yaitu kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi, dan reaksi-reaksi yang berbeda dengan penalaran. Nah, ranah ini berkaitan dengan aspek emosional seperti perasaan, minat, sikap, dan sebagainya. Berikut, ranah efektif mempunyai hubungan dengan ranah kognitif, yang mana dalam setiap proses afektif terdapat komponen kognitif. Nah, hal ini dapat dilihat pada masing-masing tahap proses afektif, yaitu yang pertama, penerimaan dalam proses belajar mengajar. Penerimaan ini mengarah pada perhatian siswa. Selanjutnya, pertama, awareness atau kesadaran agar diterima oleh orang lain atau lingkungan. Yang kedua, willing to receive, di mana bersedia diterima. Dan yang ketiga, kontrol atau seleksi attention, yaitu ketika anak memperhatikan apa yang dikerjakan dan yang hanya memiliki informasi atau stimulasi yang perlu relevan dengan tugasnya, maka kemungkinan ia lebih berhasil menyelesaikan tugasnya yang lebih besar. Selanjutnya, materi dari kelompok 4 dengan judul pendidikan, nilai, dan karakter. Pengertian pendidikan karakter menurut Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai segala usaha dari orang tua terhadap anak-anak dengan tujuan untuk kemajuan hidup anak dalam arti memperbaiki pertumbuhan segala kekuatan. Selanjutnya, urgensi, tujuan, dan manfaat pendidikan. Karakter kondisi yang dihadapi bangsa pada saat ini cenderung mengalami dinamika perubahan orientasi. Tentang tujuan pendidikan yang diharapkan, bahkan dengan menghadapi keadaan yang mengarah pada persimpangan jalan pada suatu sisi, implementasi kurikulum berbasis kompetensi telah berhasil meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetapi di pihak lain, kompetensi dalam bidang karakter terabaikan. Selanjutnya, yang ketiga, nilai-nilai karakter yang ada di elemen nilai, yaitu pertama, nilai merupakan ide atau konsep berikan perasaan sehingga nilai dapat didefinisikan, diagnosis, atau dibandingkan dengan nilai-nilai yang lain. Yang kedua, nilai berada dalamnya seseorang yang bebas dari kesadaran diri maupun informasi masyarakat. Dan ketiga, nilai yang lebih terkait dengan suatu yang dapat diukur daripada kategori absolut. Berikut materi dari kelompok 2 dengan judul materi kecerdasan sosial emosional. Pengertian perkembangan sosial emosional adalah sosial emosional anak usia dini merupakan suatu proses belajar anak bagaimana berinteraksi dengan orang lain yang sesuai dengan aturan sosial yang ada, dan anak lebih mampu untuk mengandalkan perasaan-perasaannya yang sesuai dengan kemampuan atau mengidentifikasi dan mengungkapkan perasaan tersebut. Sosial emosional anak berlangsung secara bertahap dan melalui proses penguatan dan modeling. Kemudian selanjutnya, kecerdasan sosial emosional anak
merupakan dua aspek yang berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dengan kata lain, membahas perkembangan emosi bersinggungan dengan perkembangan sosial anak. Demikian pula sebaliknya. Membahas perkembangan sosial anak harus dilibatkan perkembangan emosional anak. Dan yang terakhir, materi dari kelompok 5 dengan judul materi strategi pembelajaran. Yang pertama, hakikat pembelajaran efektif. Strategi pembelajaran efektif adalah strategi yang bukan hanya bertujuan untuk mencapai pendidikan kognitif saja, akan tetapi juga bertujuan untuk mencapai dimensi lainnya, yaitu sikap dan keterampilan objektif. Bertujuan dengan volume yang sulit diukur karena menyangkut kesadaran seseorang yang tumbuh dari dalam. Ada tips juga dapat muncul dalam keajaiban behavioral yang mengakibatkan dari pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Kemudian yang kedua, strategi pembelajaran efektif adalah garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Menurut Iskandar Wasit mengemukakan bahwa strategi merupakan taktik atau pola yang dilakukan oleh seseorang pelajar dalam proses leluasa dalam berpikir dan dapat mengembangkan kemampuan kognitifnya secara lebih mendalam dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Selanjutnya, teknik penerapan strategi pembelajaran beraktif. Susila dan Kohesti mengatakan bahwa proses pembelajaran efektif adalah proses pemberlakuan sikap dan juga terhadap dua proses yang termasuk dalam kategori strategi pembelajaran efektif, yaitu ada dua pola pembiasaan dan modeling. Dan yang terakhir, model pembelajaran